Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Wajah Lei Bai berubah. Dia tidak akan meragukan keaslian kalimat ini. Bahkan jika pria di depannya benar-benar membunuhnya, maka orang di belakangnya pasti tidak akan membelanya. Meskipun ketika dia adalah tuan muda dari keluarga Lei, dia selalu menggertak orang lain. Tetapi karena ini, dia mengerti orang seperti apa yang bisa diprovokasi tanpa rasa takut, dan bahkan jika seseorang menggertakmu, kamu harus bertahan. Saya harap Anda selalu dapat mempertahankan status ini. Jika tidak pada saat itu, Anda akan sengsara. Setelah Lei Bo mengatakan ini, dia berjalan menuju kejauhan. Kali ini, karena Nalan Yanran, rencananya hancur total. Baik Xiao Yan dan keluarga Lan akan mewaspadainya. Jadi dia harus melakukan penyebaran berikutnya. Hanya dengan cara ini dia bisa berhasil mencapai tujuannya. Suatu hari, dia akan mendapatkan kembali semua miliknya. Dia ingin menginjak-injak semua orang yang menggertaknya di bawah kakinya. Bahkan kekuatan super pun sama. Dou Xian melirik Lan Bin dengan sedikit ketakutan di matanya, dan pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti Lei Bai dengan enggan. Tugas terpentingnya saat ini adalah melindungi Rapo. Melihat Lei Bai yang pergi secara bertahap, tangan Nalan Yanran tergenggam erat. Kali ini Lei Bai muncul, dia hampir melupakan orang seperti itu. Tapi kali ini, dia juga akan memiliki tujuan baru. Dalam 50 tahun, dia pasti akan mengalahkan Lei Bai, orang yang dia benci. Setelah Lan Bin menyelesaikan masalah di sisi ini, hatinya juga gelisah. Jangan pergi selama 3 hari, lihatlah dengan kekaguman. Kemampuan Lei Bo ini tampaknya menjadi sangat kuat, jika dia diberi waktu lagi untuk tumbuh, saya khawatir dia akan menjadi mengerikan. Namun, meskipun ia menang dalam pertempuran dengan Dou Xian, juga tidak mudah untuk membunuh Lei Bai. Mampu memaksanya kembali sudah merupakan hasil terbaik. Setelah perenungan singkat, Lan Bin perlahan mengalihkan perhatiannya ke orang-orang yang merampok bayi itu. Meskipun orang-orang itu tidak lemah, bagaimanapun, mereka masih sekelompok orang yang tidak terorganisir, dan Yang dan Matao telah lama menjadi orang-orang yang telah mengalami banyak pertempuran. Saat ini, mereka telah sepenuhnya berada di atas angin. Jaga bayi itu dengan baik. Namun, keuntungan ini hanya sementara. Setelah merasakan kejamnya persaingan memperebutkan air murni, seseorang segera memilih untuk menyerah dalam persaingan memperebutkan air murni dan datang langsung ke tempat bayi ini. Selama mereka menangkap bayinya, mereka berada di atas angin. Pada saat itu, Xiao Yan juga akan dipaksa untuk dikendalikan oleh mereka. Pada saat itu, mereka akan dapat sepenuhnya mengendalikan Xiao Yan dan menjadi alat mereka untuk mendapatkan api surgawi dan air surgawi. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, metode terakhir tidak diragukan lagi yang paling cocok untuk mereka. Mereka yang dapat bertahan dalam pertempuran sengit seperti itu tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang sangat baik. Penambahan kelompok orang ini tiba-tiba meningkatkan tekanan pada Matao dan yang lainnya. Hal yang sama berlaku untuk pihak Xiao Yan. Orang-orang yang ditinggalkan oleh pihak Xiao Yan pada awalnya adalah orang-orang yang kuat, dan dia tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Meskipun Xiao Yan percaya pada Yang Chen dan yang lainnya, tidak ada keraguan bahwa kepercayaan ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada terlalu banyak musuh. Jika ada terlalu banyak musuh, maka situasinya akan sangat berbeda. Dengan meningkatnya situasi pertempuran, merah terang telah menjadi warna yang paling mempesona di dunia ini. Pedang panjang di tangan Yang Chen menusuk tubuh musuh, dan kemudian Yang Chen dengan cepat mengeluarkan pedang panjangnya sendiri. Segera, darah menyembur keluar dari tubuh pria itu. Wow, pada saat ini, jejak darah berceceran di wajah kecil anak itu, dan tiba-tiba, tangisan bayi tiba-tiba terdengar di seluruh padang rumput. Anak ini benar-benar terbangun saat ini, terbangun oleh pertempuran yang berisik ini. Terbangun oleh darah sedingin es itu. Teriakan ini, seperti suara ajaib, menyebar kemana-mana. Mereka yang memegang pedang tiba-tiba merasa tidak nyaman di hati mereka ketika mereka menangis. Lengan yang bisa saja melambai juga tetap di udara. Tidak satu langkah maju. Semua orang tumbuh sebagai bayi, dan di antara orang-orang ini, seseorang pasti telah menjadi orang tua. Tangisan bayi ini langsung membangkitkan ingatan di hati mereka. Mengapa mereka memasuki alam rahasia ruang dan waktu? Gambar apa? Bukankah itu hanya untuk dapat menemukan lebih banyak sumber daya dan menerobos langkah terakhir itu dalam satu gerakan untuk menjadi makhluk abadi yang ditakuti semua orang? Bukankah kamu hanya ingin menjadi kuat dan bisa melindungi orang-orang di sekitarmu? Namun,
Jika Anda tidak memiliki kehidupan untuk keluar hidup-hidup sama sekali, maka semua yang Anda kejar tampaknya tidak ada artinya. Namun, saat ini, mereka telah menemukan Tianhuo dan Tiansui, selama mereka dapat bertahan. Maka, pemenang terakhir mungkin adalah diri Anda sendiri. Pada saat itu, saya dapat kembali ke anak-anak saya dengan kekuatan dan kehormatan. Untuk melawan atau tidak untuk melawan. Ini adalah sesuatu yang harus dihadapi semua orang saat berdiri di padang rumput ini. Jika kamu ingin mendapatkan kekuatan, kamu harus bertarung secara terbuka dan berlebihan. Pemenangnya adalah raja, yang kalah adalah bandit. Sekelompok besar orang, keterampilan macam apa untuk menggertak seorang anak? Mungkinkah setelah pergi, alam rahasia ruang dan waktu, menghadapi anak-anak Anda sendiri, istri, Anda harus memberitahu anak-anak Anda, apakah kekuatan ayah Anda ditukar dengan anak yang lebih muda dari Anda? Bagaimana anak-anak Anda akan menjawab Anda saat itu? Lan Bin memandang orang-orang dengan pedang di tangan mereka, wajahnya menunjukkan jejak penghinaan. Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Mengapa kamu harus memilih metode yang paling tercela? Apakah kamu juga berharap suatu hari, sekelompok orang akan menangkap anak-anakmu dengan segala cara demi kekuatan? Sementara seluruh padang rumput tetap sunyi, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari kejauhan. Dan pada saat yang sama, sebuah suara dengan sedikit kedinginan muncul di padang rumput. Setiap saat anak-anak tidak bersalah. Anda ingin merebut api, kami tidak berhak ikut campur. Namun, tolong jangan biarkan anak yang tidak bersalah menjadi korban persaingan Anda. Jika seseorang bersikeras melakukan ini, maka ambillah komet turun. Musuh yang akan kamu hadapi adalah kami. Satu demi satu sosok muncul di padang rumput ini. Orang-orang ini juga berpakaian putih, tetapi tidak ada nyala api yang mirip dengan alchemis guil di dada mereka. Tetapi dengan penampilan mereka, banyak orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bertentangan dengan orang-orang itu, Nalan Yanran memiliki senyum di wajahnya saat dia melihat orang-orang itu. Jika mereka mau campur tangan, maka saya khawatir pertempuran ini juga bisa berakhir. Tim penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Itu benar, kelompok tim berpakaian putih di depan mereka adalah tim yang terdiri dari pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus. Meskipun latar belakang mereka tidak sekuat negara adidaya, tidak ada keraguan bahwa untuk tim khusus seperti itu, bahkan negara adidaya tidak akan pernah meremehkan tim seperti itu. Kekuatan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus hampir menjadi eksistensi yang diketahui oleh 6 besar. Untuk kekuatan seperti itu, lebih banyak orang memberi rasa hormat. Sebagian besar alasannya adalah karena keunikan Kota Roh Kudus. Bukan hanya karena Kota Roh Kudus adalah platform untuk semua kekuatan dari semua ukuran untuk berkomunikasi, tetapi yang lebih penting karena status pusat transportasi Kota Roh Kudus. Hanya Kota Roh Kudus yang memiliki susunan teleportasi terlengkap yang mengarah ke seluruh 6 besar, setiap kota besar dan kecil. Transportasi banyak sumber daya harus melalui Kota Roh Kudus, dan itu juga merupakan tempat teraman untuk beberapa transaksi besar. Tanyakan saja, jika suatu hari seluruh Kota Roh Kudus dihancurkan, seluruh 6 besar mungkin akan panik. Meskipun, kekuatan pasukan Kota Roh Kudus terbatas. Namun, karena ini, setiap orang yang dapat memasuki pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus tidak akan menjadi biasa-biasa saja. Menghadapi semua anggota tim seperti itu, saya khawatir tidak banyak orang yang mau bertarung dengan mereka. Xiao Yan melihat kekuatan yang tiba-tiba muncul ini. Ketika mata Xiao Yan menyapu wajah-wajah di baris pertama, saya khawatir Xiao Yan sendiri tidak berharap melihat begitu banyak wajah yang dikenalnya. Orang pertama yang melakukannya adalah Luoli, penguasa 3 kota ketika dia berada di kota Huxiao. Pada awalnya, untuk melindungi Duyan yang memiliki peta misteri surgawi, dia tinggal di kota Huxiao. Xiao Yan tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu sesingkat itu, dia akan langsung menjadi kapten pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Identitas lainnya adalah anggota Paviliun Kegelapan. Mungkinkah Paviliun Kegelapan memiliki kekuatan yang sama di pasukan penjaga perdamaian di Kota Roh Kudus? Di sebelah kiri Luoli adalah Ling Yunyan, tetapi Ling Yunyan tidak tertarik dengan pemandangan di depannya saat ini. Tampilan kasual, namun, Xiao Yan tahu bahwa wanita ini menakutkan dan kuat. Selain itu, di sisi kanan Luoli adalah kenalan Xiao Yan. Di tempat kerusuhan itulah Xiao Yan bertemu Feng Linglong di paviliun pemabuk. Feng Linglong telah mengatakan saat itu bahwa dia akan segera bertemu dengannya. Pada saat itu, Xiao Yan sudah tahu identitasnya. Meskipun penasaran, itu juga dalam harapan Xiao Yan. Petik 2.
Namun, yang paling mengejutkan Xiao Yan adalah wanita lain di samping Ling Yunyan. Wanita ini sebenarnya adalah Xiao Yuting dari keluarga Xiao. Dia juga berada di tim pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, yang benar-benar luar biasa. Di belakang mereka berempat, ada beberapa anggota, meskipun mereka tertahan, mereka juga memberi tekanan besar pada orang-orang. Di antara anggota seluruh pasukan penjaga perdamaian, sebenarnya ada 4 kenalan Xiao Yan, dan mereka masih dalam posisi kepemimpinan. Hati Xiao Yan juga lega pada saat ini, meskipun dia tidak tahu apa tujuan pihak lain. Tidak ada keraguan bahwa jika mereka campur tangan, maka setidaknya anak itu tidak perlu khawatir. Namun, tidak pernah ada kekurangan pria arogan di dunia ini. Kamu seperti apa dan metode apa yang kamu gunakan sepenuhnya adalah kebebasan kami. Seorang kaisar tertinggi Pik memandang sekelompok orang di kejauhan dan mengucapkan kalimat ini dengan jijik. Begitu ada pemimpin yang tidak takut mati, seseorang segera mulai merespons. Mereka membayar harga yang mahal untuk merebut Skyfire, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mereka bisa menyerah jika mereka melepaskannya dengan mudah? Namun, segera, mereka melihat kilatan cahaya putih, dan ada lubang darah seukuran jari di dada kanan puncak tertinggi kaisar. Lubang darah ini muncul begitu tiba-tiba sehingga mereka bahkan tidak melihatnya dengan jelas. Bagaimana caranya? Bentuk lubang darah. Kalau itu dada kirimu, seharusnya kamu jadi mayat sekarang. Sekelompok pria besar benar-benar menggertak bayi. Sayang sekali. Aku sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Jika kamu tidak takut mati, keluarlah. Aku menggertak cukup sudah. Mungkin aku akan memberimu semacam Skyfire segera setelah aku bahagia. Ling Yunyan melihat ke puncak kaisar, dan berjalan selangkah demi selangkah. Hanya saja setiap kali wanita ini mengambil langkah maju, orang-orang itu secara tidak sadar mundur selangkah. Kecepatan tembakan wanita ini benar-benar terlalu cepat, jika seseorang bersedia untuk berdiri, saya khawatir itu tidak akan lama, semua lubang di tubuhnya. Ling Yunyan melirik Lan Bin dan memilih untuk mengabaikannya. Akhirnya, matanya tertuju pada Ma Tao dan beberapa orang. Sepertinya ada 4 dari kalian yang menjadi buronan di Kota Roh Kudus. Aku akan memberimu sebatang dupa untuk menyelesaikan anak ini. Setelah sebatang dupa, aku akan mengeksekusimu atas nama Kota Roh Kudus. Ling Yunyan menatap Ma Tao perlahan ucapkan kalimat ini. Kata-kata Ling Yunyan tidak menekan suaranya sendiri. Oleh karena itu, baik Xiao Yan di kejauhan maupun kelompok kaisar yang langsung dipaksa mundur oleh Ling Yunyan mendengar kata-kata ini dengan jelas. Ekspresi Xiao Yan berubah total karena kata-kata ini. Dia benar-benar lupa tentang masalah penting seperti itu. Saat itu, mereka secara langsung menghancurkan aula cabang aliansi hitam. Pada saat itu, sekelompok dari mereka telah dimasukkan dalam daftar hitam Kota Roh Kudus. Pada saat ini, kemunculan pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus mungkin menjadi bencana yang lebih kuat bagi mereka. Nalan Yanran melihat pemandangan ini dan buru-buru berkata, Yunyan, ini bukan Kota Roh Kudus. Karena itu, aturan Kota Roh Kudus tidak berlaku lagi. Xiao Yan tidak bisa mengurusnya lagi. Dia menggunakan teleportasi secara langsung, menarik kembali, dan memblokir Ling Yunyan di depannya. Itu karena dia jelas mengerti kengerian wanita ini. Meskipun Ma Tao dan yang lainnya sangat kuat, mereka tidak dapat menghentikan wanita di depannya ini. Jika dia bergerak, pada dasarnya dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Meskipun, Ling Yunyan berada di tim penjaga perdamaian Kota Roh Kudus saat ini. Namun, dia juga tokoh teratas Liga Hitam. Perlakukan saja aku seperti aku meminjam dari kesejahteraan umum, oke. Ling Yunyan melirik Nalan Yanran dan mengatakan ini perlahan, menyebabkan Nalan Yanran segera menutup mulutnya. Dia menyadari karakter Ling Yunyan, dia tampaknya acuh tak acuh. Tetapi begitu dia khawatir tentang satu hal, dia pasti akan menyelesaikannya. Tepat ketika Xiao Yan kembali ke sini, sosok cantik muncul lagi, itu adalah Feng Linglong. Aku bilang, aku ingin bertarung denganmu di alam rahasia ruang dan waktu. Jadi lawanmu adalah aku. Tubuh Tian Feng kuno, bahkan jika Xiao Yan ingin mengalahkan Feng Linglong itu tidak akan mudah. Dalam waktu singkat, situasinya tampaknya telah berubah lagi. Akhir-akhir ini saya sangat menyebalkan, beberapa karena tekanan belajar, dan beberapa karena nilai mata pelajaran ini, menghabiskan beberapa jam sehari. Selusin langganan sebagai gantinya benar-benar tidak berdaya. Saya menulis buku ini karena mimpi saya sendiri, dan saya tidak harus bertanggung jawab atas para pembaca saat itu dan tidak ada tekanan. Tapi setelah diletakkan di rak untuk bertanggung jawab kepada pembaca,
pada dasarnya menyimpan dua perubahan sehari 4.000 kata. Namun, langganan selalu memilukan. Saya tidak tahu berapa lama saya bisa pergi, tetapi terima kasih kepada teman-teman yang telah berlangganan. Begitu kata-kata Feng Linglong jatuh, paksaan dari atasan telah menyerang Xiao Yan dan rombongannya. Suara Feng Ming bisa terdengar samar. Tian Feng kuno, bahkan di dunia Warcraft, adalah eksistensi teratas. Dalam situasi 1 lawan 1, Xiao Yan masih yakin bahwa dia tidak akan dikalahkan. Tetapi dengan Ling Yunyan ditambahkan saat ini, bahkan Xiao Yan hanya bisa menahan tekanan dari keduanya pada saat yang sama dengan mengerahkan dendamnya sendiri. Untuk sementara, seluruh dunia terdiam. Hanya tangisan bayi yang semakin kecil. Dalam suasana tegang ini, tangisan bayi perlahan menghilang. Yang Chen, singkirkan Yang dan jangan ikut campur dalam hal berikutnya. Setelah memikirkannya, Xiao Yan mengucapkan kalimat ini perlahan. Saudara dan saudari Yang dan Yang Chen tidak termasuk di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam operasi Aliansi Hitam, jadi mereka tidak ada dalam daftar pembunuhan Kota Roh Kudus. Selain itu, dilihat dari penampilan Luoli, dia seharusnya tidak menyerang anak itu, atau bahkan melindungi anak itu, kemudian dia hanya akan menghadapi orang-orang ini di depannya. Meskipun Yang dan Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka, mereka secara alami mengerti bahwa situasi di depan mereka tidak baik untuk mereka. Setelah memikirkannya, mereka hanya bisa memilih untuk berdiri di samping dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Mereka adalah tim, oleh karena itu, mereka telah memutuskan bahwa jika situasinya benar-benar tidak menguntungkan mereka, mereka akan putus asa untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Dengan kepergian Yang dan Yang Chen, Ma Tao, Jin Hua, Gwen Lin, dan Zhang Qian, yang berdiri di belakang Xiao Yan, langsung dalam keadaan persiapan tingkat pertama. Meskipun hanya ada dua wanita di depan mereka, mereka tidak berani memandang rendah mereka sama sekali. Xiao Yan mundur dari kejauhan, dan mereka sudah tahu betapa menakutkannya pertempuran berikutnya. Nalan Yanran mengerutkan kening saat dia melihat pemandangan di depannya. Meskipun dia selalu memiliki perasaan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Xiao Yan, tetapi untuk beberapa alasan, ketika Xiao Yan bertemu dengan dua kekuatan kuat ini, Nalan Yanran masih berharap dia bisa melewatinya dengan aman. Setelah ragu-ragu, Nalan Yanran berjalan langsung ke arah Luoli yang berdiri diam, mungkin hanya dia yang bisa menghentikan Ling Yunyan dan Feng Linglong. Yun Yun memandang Nalan Yanran yang pergi, mengerutkan kening, tapi dia masih tidak menghentikannya. Meskipun Yun Yun tidak tahu banyak tentang dua orang di depannya, Yun Yun juga telah melihat dua orang ini bergerak, di depan orang-orang dengan level yang sama, mereka pada dasarnya dapat membunuh mereka. Karena Feng Linglong telah memilih Xiao Yan, Ling Yunyan secara alami tidak akan ikut campur. Tubuh Ling Yunyan langsung menghilang di tempatnya, dan ketika sosoknya muncul kembali, ia mendarat di depan Ma Tao. Pedang panjang putih muncul di tangan Ling Yunyan menusuk jantung Ma Tao langsung dengan pedang. Ketika Ma Tao menembak Ling Yunyan, dendam kuning pucat telah menutupi lengan Ma Tao dengan lapisan pelindung yang tebal. Dengan lambaian lengannya, pedang panjang Ling Yunyan langsung terlempar dan jatuh ke udara. Tepat ketika Ling Yunyan menyerang Ma Tao, Gwen Lin juga melancarkan serangan. Dia tidak akan berpikir bahwa musuhnya adalah seorang wanita dan bisa menganggapnya enteng, dan tombak perak yang compang-camping menusuk langsung ke tubuh Ling Yunyan. Rumbai perak menusuk tubuh Ling Yunyan secara langsung, tapi itu hanya bayangan dari Ling Yunyan. Tepat ketika mereka bereaksi dengan cepat, tiba-tiba kekuatan jiwa yang kuat mengalir langsung ke pikiran mereka. Setelah kekuatan jiwa ini mengalir ke pikiran mereka, pandangan mereka tiba-tiba menjadi kabur. Adegan di sekitarnya juga menjadi kabur. Kekuatan jiwa di puncak kerajaan Kaisar dicocokkan dengan kekuatan jiwa tingkat yang sangat tinggi. Dalam waktu singkat, keempatnya telah jatuh ke dalam kebingungan. Meskipun Xiao Yan tidak melawan Ling Yunyan, Xiao Yan selalu menyaksikan pertempuran di sisi ini. Keterampilan bertarung jiwa sama sekali tidak sebanding dengan keterampilan bertarung biasa. Jika itu adalah keterampilan bertarung biasa, mereka masih bisa dilawan. Namun, serangan kekuatan jiwa hanya bisa dilawan oleh kekuatan jiwa, itulah sebabnya keterampilan bertarung jiwa sangat berharga. Tepat ketika Xiao Yan terganggu, suara Feng Linglong juga terdengar di telinga Xiao Yan, kamu sebaiknya memikirkan dirimu sendiri. Tian Feng membunuh. Setelah Ling Yunyan bergerak, Feng Linglong secara alami tidak mau menjadi lemah. Setelah dia berevolusi menjadi Tian Feng kuno di tanah kerusuhan, dia ingin melawan Xiao Yan secara langsung. Lihat saja betapa kuatnya orang ini, yang dianggap gurunya mampu menggemparkan seluruh benua, sungguh disayangkan. Pada saat itu, karena berbagai alasan,
keinginannya tidak terpenuhi. Hari ini adalah kesempatan baginya untuk mencoba seberapa kuat pria ini. Saat kata-kata Feng Linglong jatuh, mata Feng Linglong perlahan berubah menjadi emas, dan semangat juang biru muda muncul langsung dari tubuh halus Feng Linglong, dan secara bertahap mengembun menjadi gagang panjang berwarna biru muda. Ketika pedang panjang ini muncul, energi pedang yang ganas menyebar ke sekeliling dengan segera, dan rumput di tanah langsung pecah menjadi dua bagian. Bahkan ada retakan di tanah. Pergi, Feng Linglong hanya berjarak belasan meter dari Xiao Yan. Ketika pedang panjang itu berhasil dipadatkan, Feng Linglong menjentikkan jarinya, dan pedang itu segera melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan melihat pedang tajam ini dan mengerutkan kening. Ketika pedang mendekatinya, Xiao Yan tidak ragu menggunakan teleportasi untuk muncul di belakang Feng Linglong. Namun, bertentangan dengan harapan Xiao Yan, Feng Linglong tidak kehilangan kendali pedang, pedang itu berbalik ke tempat Xiao Yan sebelumnya dan mengejar sosok Xiao Yan lagi. Yang paling membuat Xiao Yan frustrasi adalah kekuatan pedang ini tidak banyak melemah karena perubahan arah. Karena pedang ini juga memiliki fungsi pelacakan, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi lagi, dan Jiu Qiao Linglong Ruler langsung bertemu dengan pedang panjang ini. Dentang, penguasa raksasa dan pedang panjang bertabrakan bersama, dan badai energi dahsyat menyebar langsung. Pedang panjang itu juga hancur sedikit demi sedikit di bawah perlawanan Xiao Yan, tapi kaki Xiao Yan perlahan-lahan tenggelam ke tanah ketika pedang itu benar-benar hancur. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menarik napas lega. Namun, pada saat berikutnya, alis Xiao Yan berkerut lagi, dan selusin pedang panjang seperti itu sudah tergantung di atas Feng Linglong. Saat jari giok Feng Linglong jatuh, selusin pedang ini terbang menuju Xiao Yan dalam satu napas. Menghadapi pertanyaan Nalan Yanran, Luoli memandang sekelompok orang di kejauhan dan berkata kepada Nalan Yanran, jika mereka bahkan tidak dapat mengatasi kesulitan ini, maka mereka tidak perlu ada. Mereka layak untuk dihancurkan. Wajah Nalan Yanran berubah, dan kemudian dia berhenti mengeluarkan suara. Apa yang Luoli katakan secara alami masuk akal. Pada saat ini, Luoli dan yang lainnya hanya mengirim 3 orang. Jika Xiao Yan tidak bisa lagi melawan, maka tidak ada keraguan bahwa Xiao Yan tidak lagi ada di seluruh kerusuhan. Perlu. Meskipun Nalan Yanran tidak mendapatkan hasil yang diinginkannya, dia hanya bisa berjalan mundur perlahan saat ini. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa dalam hati, berharap Xiao Yan dan yang lainnya bisa menahan serangan mengerikan itu. Kecepatan Xiao Yuting tidak cepat, tetapi melihat penampilan Xiao Yuting, yang tidak dapat menahan diri lagi, dia berkata kepada Yang Chen, kamu tetap di sini, ini adalah darah kakak laki-laki. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, kamu harus menyimpannya. Tenang dan bawa Dan Er keluar dari sini dengan selamat. Kakak kedua, kamu. Yang Chen memandang Yang, mengerutkan kening, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang telah meninggalkan sisi Yang Chen dan muncul di depan Xiao Yuting. Meskipun Yang dan Yang Chen mengikuti Xiao Sun ke Lingzhu, tapi sayangnya, Xiao Yuting sudah meninggalkan Lingzhu saat itu, dan mereka tidak mengenal Xiao Yuting. Xiao Yuting memandang Yang di depannya dan berkata dengan senyum di wajahnya, itu adalah orang-orang yang ingin kami bunuh, itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika kamu mau, kami bisa mengantarmu keluar dari sini. Xiao Yuting memandang Yang dan tidak segera mengambil tindakan. Pada saat ini, Ling Yunyan dan 4 orang bertarung bersama. Mengandalkan kecepatan yang kuat, kekuatan jiwa di puncak ranah kaisar, dan keterampilan bertarung tingkat tinggi, Ling Yunyan sudah dalam posisi yang tak terkalahkan. Apalagi jika dia ikut campur, dia bahkan mungkin membuat Ling Yunyan marah. Karena yang ada di depannya, dia bisa bertemu pria ini untuk sementara waktu. Kami awalnya sebuah kelompok. Di masa krisis, kita seharusnya bersatu bersama. Berhenti berbicara omong kosong dan bergerak. Yang memandang Xiao Yuting, sama sekali tidak tergoda oleh kebaikan Xiao Yuting. Hati yang baik itu seperti hati dan paru-paru keledai. Kalau begitu, aku ingin melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menghentikan kami. Sebuah pedang muncul di tangan Xiao Yuting. Namun, pedang di tangan Xiao Yuting bukanlah pedang biasa, itu adalah pedang melengkung, seperti ular panjang yang mengayun ke depan. Ujung pedang ini sangat tajam, yang menakutkan. Tentu saja, bukan itu saja. Dengan suntikan dendam Xiao Yuting, lapisan kabut ungu secara bertahap menutupi pedang. Racun, kekuatan tempur bukanlah yang terbaik dari Xiao Yuting, tetapi Xiao Yuting telah sepenuhnya mewarisi jubah jenderal lain di kota Roh Kudus. Mempelajari teknik racun yang mengerikan. Di masa lalu, Xiao Yuting mulai berlatih seni racun dari seorang gadis lemah,
berharap untuk melindungi adiknya, sehingga adiknya tidak lagi dihina oleh klan, dan mempertahankan posisinya di mata klan. Waktu, Xiao Yuting berhasil menggunakan seni racun. Sebagai arah kultivasi mereka sendiri, mereka juga memiliki tujuan baru mereka sendiri. Dengan munculnya racun Xiao Yuting, rumput hijau di tanah juga dengan cepat memudar. Cukup untuk melihat betapa mengerikannya racun di tangan Xiao Yuting. Yang melihat pemandangan ini dan menarik napas dalam-dalam. Benar saja, seperti dua wanita lainnya, mereka adalah monster di antara monster. Dia tidak memiliki perlindungan tubuh Skyfire yang dimiliki Xiao Yan, dan saat ini, air murni sekali lagi menjadi sesuatu yang diperebutkan semua orang. Yang tidak berani gegabah segera, semangat juangnya melonjak keluar, melindungi tubuhnya dan melawan kabut beracun Xiao Yuting. Tidak ada gunanya, kabut beracun tidak terlihat dan menyebar. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat melindungi setiap tempat di sekitar Anda. Xiao Yuting memandang Yang dan mengayunkan pedang dengan ringan. Tiba-tiba, racun pada pedang ular bergegas menuju Yang pergi. Petik 2. Di kejauhan, Yang Chen melihat dua orang yang berkelahi dan menggigit bibirnya dengan ringan. Sekarang semua orang telah berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi dirinya sendiri. Tapi dia juga tahu bahwa jika dia juga berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini, maka ada kepastian 90% bahwa anak itu akan mati, dan 10% lainnya adalah lawannya, tidak akan menyerang ini dalam kasus anak-anak. Jika mereka dengan sengaja memilih untuk menyerang anak ini, maka tidak diragukan lagi bahwa anak ini akan mati. Di kejauhan, Xiao Yan melihat hantu besar Phoenix yang muncul di langit, dan ekspresi mengejutkan muncul di wajahnya. Untuk dapat mengubah hantu sebesar itu, kekuatan garis keturunan harus kuat. Jika Feng Linglong benar-benar Tian Feng kuno, Xiao Yan tidak akan begitu terkejut. Tetapi Xiao Yan ingat bahwa Feng Linglong hanyalah keluarga dari keluarga afiliasi Tian Feng kuno, keluarga Tian Yao Feng. Petualangan macam apa yang dia miliki di tubuhnya, untuk benar-benar membuat kekuatan darah ke tingkat yang kuat dalam waktu singkat. Dengan munculnya hantu Phoenix, kekuatan Feng Linglong juga mulai meningkat tajam, dan riak muncul di ruang sekitarnya. Pada saat ini, dia sangat dekat dengan Dou Xian. Feng, Ming, 9, Xiao. Di atas kekosongan, Feng Linglong meludahkan kata-kata ini hampir kata demi kata. Namun, setiap kali Feng Linglong mengucapkan sepatah kata pun, gambar hantu Tian Feng di belakang Feng Linglong menjadi lebih jelas. Ketika 4 kata benar-benar jatuh, suara Feng Ming yang keras tiba-tiba keluar dari gambar virtual. Keterampilan bertarung jiwa, wajah Xiao Yan langsung menjadi jelek, dan kekuatan jiwa berkumpul di depannya tanpa ragu-ragu untuk melawan gerakan ini Feng Ming Jiuk Xiao. Setelah suara Feng Ming keluar dari hantu Phoenix dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Meskipun transmisi suara tidak sebagus cahaya, itu masih sangat cepat. Banyak sosok yang dekat dengan Feng Linglong segera memegang kepala mereka setelah mendengar Feng Ming ini, dan beberapa bahkan pingsan di tanah karena mereka tidak tahan sama sekali serangan jiwa ini. Kekuatan jiwa yang kuat jatuh di depan pertahanan Xiao Yan. Wajah Xiao Yan segera menjadi jelek, dan tubuhnya sedikit kusam. Siapa bilang kekuatan jiwa Warcraft harus lemah? Jika Anda ingin menggunakan trik ini Feng Ming Jiuk Xiao, Anda setidaknya harus memiliki kekuatan jiwa puncak kaisar. Untungnya, kekuatan jiwa Xiao Yan cukup kuat untuk bangun dengan cepat, tetapi saat ini, keterampilan bertarung baru Feng Linglong di atas kekosongan telah diseduh. Apa yang Feng Linglong harapkan adalah mengendalikan keterampilan bertarung dengan hati-hati. Keterampilan bertarung yang berbeda memiliki kombinasi yang berbeda, urutan yang berbeda, dan kekuatan yang berbeda. Dia tahu bahwa dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia bisa segera menyingkirkannya. Namun, keterampilan bertarung yang muncul saat ini adalah tujuan sebenarnya. Qianyu Feng Ling. Ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, kebetulan bertemu dengan sepasang mata emas Feng Linglong, dan pada saat ini, sayap Feng Linglong mengepak, dan dalam jangkauan yang dicakup oleh Phoenix Ilusi, seorang Gen Feng Ling langsung berubah menjadi pedang tajam yang tak terhentikan dan menusuknya, menuju Xiao Yan. Ini adalah ritme yang mengubah Xiao Yan menjadi landak. Banyak orang awalnya berencana untuk menunggu dan melihat di sini, tetapi saat ini mereka melarikan diri tanpa ragu-ragu. Sekarang level pertempuran ini bukanlah pertempuran yang bisa mereka ikuti. Baru saja, gerakan Feng Linglong Feng Ming Jiuk Xiao hampir memekakkan telinga mereka. Sekarang gerakan Qianyu Feng Ling ini jelas merupakan keterampilan menyerang kelompok. Lebih baik mereka bersembunyi sesegera mungkin. Xiao Yan memandang Feng Ling, yang menikam ke arahnya ke segala arah, dengan ekspresi pahit di wajahnya.
Jika itu masalahnya, mari kita lihat seberapa kuat Phoenix Anda, atau milik saya. Xiao Yan tidak ragu lagi. Sebuah Skyfire hitam pekat muncul di tangan Xiao Yan, dan segera api hitam tak berujung keluar dari tubuh Xiao Yan, benar-benar membungkus tubuh Xiao Yan, kan? Tapi selama Anda memeriksanya dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa api hitam tak berujung membentuk baju besi ketat di sekitar tubuh Xiao Yan, benar-benar membungkus seluruh tubuh Xiao Yan. Ketika bulu Phoenix menembak Xiao Yan, itu akan mendarat di baju besi api, tetapi akan segera terbakar sepenuhnya oleh api hitam. Meskipun bulu Phoenix ini menembak ke arah Xiao Yan secara berkelompok, tidak ada bulu Phoenix yang bisa menembus baju besi Xiao Yan. Untuk sementara waktu, pertempuran di sisi ini menemui jalan buntu. Meskipun racun Xiao Yuting mengerikan, Xiao Yuting masih memiliki kekhawatiran dan tidak ingin menyakiti Yang Yang. Meskipun tampaknya gerakannya kejam, setiap gerakannya kurang stamina. Meskipun kabut beracun mengelilingi Yang Yang, itu tidak terlalu menyakiti Yang Yang. Karena itu, untuk sementara, pihak ini juga mengalami jalan buntu. Yang Yang juga merasa sedikit aneh. Ada kalanya Xiao Yuting benar-benar bisa melukainya, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiao Yuting menyerah. Dipengaruhi oleh serangan aneh seperti itu, Yang ingin menggunakan kartu hall-nya, tetapi dia tetap tidak melakukannya. Cukup baginya untuk menahan Xiao Yuting. Di sisi lain, di pihak Ling Yunyan, meskipun ada 4 dari mereka, mereka dengan keras kepala ditekan saat menghadapi Ling Yunyan. Dalam waktu setengah tahun, mereka telah menguasai teleportasi dari Xiao Yan. Namun, mereka masih agak sulit untuk dilakukan, dan ada batasan jumlah teleportasi. Di depan kecepatan menakutkan Ling Yunyan, mereka sepertinya tidak bisa menangkap sosok Ling Yunyan. Setiap kali, mereka pikir mereka bisa memukul Ling Yunyan dengan mulus, tetapi pada akhirnya mereka menabrak bayangan Ling Yunyan. Setelah kekalahan berulang kali, Ma Tao dan keempatnya harus menggunakan pendekatan kooperatif untuk secara perlahan menahan Ling Yunyan. Lagi pula, kecepatan Ling Yunyan terlalu cepat. Berjuang sendiri, mereka tidak bisa menduduki puncak. Mereka berempat memiliki pemahaman diam-diam, sehingga secara bertahap mereka mulai memiliki kemampuan untuk melawan. Pertempuran di sisi ini juga perlahan mencapai jalan buntu. Tepat ketika pertempuran di sini meledak di sisi lain, pertempuran air murni telah memasuki keadaan panas yang hebat. Baru saja, karena tangisan bayi itu, pertempuran di sini berhenti sedikit. Namun, pertempuran di sisi ini segera dilanjutkan. Pada saat ini, tidak ada yang berani memukul ide bayi itu. Jangan melihat sekelompok monster di sana saling membunuh saat ini, tetapi jika seseorang berani menembak bayi itu lagi, maka tidak diragukan lagi mereka akan menjadi sasaran serangan monster-monster ini. Oleh karena itu, air murni di sisi ini menjadi objek persaingan mereka. Lagi pula, mereka hanya mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengambil tindakan terhadap anak itu, tetapi mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk merebut Tian Sui. Pada saat ini, monster-monster itu tidak punya cara untuk keluar. Pada saat ini, jika mereka dapat mengambil air pemurnian sambil mengambil keuntungan dari kekacauan, maka mereka dapat memilih untuk pergi dari sini selama kekacauan. Karena itu, pertempuran di sisi ini menjadi semakin sengit. Apakah kita akan mengambil tindakan? Bagaimanapun, air pemurnian adalah sesuatu dari klan kuno. Jika hilang, diperkirakan Xiao Yan akan sangat merepotkan. Xuan Tian datang ke sisi Lan Bin dan melihat ke dalam jarak. Lebih baik kita tidak mengganggu hal-hal dari klan kuno. Meskipun kekuatanku telah meningkat banyak, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku bukan lawan yang sesat itu. Tidak perlu berdiri di air berlumpur, benda ini untukmu. Lan Binwang melihat Xuan Tian. Dia tiba-tiba mengambil cincin dari tangannya dan memberikannya kepada Xuan Tian. Xuan Tian melihat cincin penerima, ekspresinya berubah. Ini adalah apa yang bibiku berikan kepadamu sebelum memasuki dunia rahasia ruang dan waktu. Kamu harus tahu pentingnya cincin penerimaan ini. Bagaimana kamu bisa memberikannya dengan mudah? Berikan itu untuk saya. Meskipun saya tidak optimis tentang Anda dan Nalan Yanran, ini adalah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan untuk Anda sebagai saudara. Saya akan melakukan orang jahat, dan Anda akan menjadi orang baik. Adapun hasilnya, itu hanya kehendak Tuhan. Dia menepuk bahu Xuan Tian dan berjalan langsung menuju Yang Chen yang tidak jauh. Setelah mendengarkan kata-kata Lan Bin, Xuan Tian tidak mengerti apa arti kalimat ini. Apa yang dia lakukan berjalan menuju Yang Chen. Yang Chen melihat pria aneh yang berjalan ke arahnya, dan kemudian ekspresinya berubah.
Dia ingat bahwa ketika Xiao Yan membunuh Chen Wanrou secara tidak sengaja, ketika dia berada di Liga Hitam, dia juga muncul. Apa yang ingin dia lakukan sekarang? Maaf, saya ingin meminjam bayi di tangan Anda. Apakah Anda memberikannya kepada saya sendiri? Atau saya akan mengambilnya? Meskipun pria di depannya tersenyum, dalam kata-katanya, Yang Chen mendengar keagungan yang tak tertahankan. Terlebih lagi, ada seluruh tim di belakangnya. Bahkan mungkin ada pertempuran abadi. Pada saat ini, Xiao Yan dan yang lainnya telah terlibat oleh semua anggota pasukan penjaga perdamaian kota Roh Kudus. Pada saat ini, pria di depannya masih berusaha merampok anak itu. Jika Anda ingin merampok anak ini, maka bunuhlah saya terlebih dahulu. Yang Chen memandang Lan Bin, pedang panjang muncul di tangannya. Sepertinya dia sudah menghitung langkah ini ketika dia membantu mereka melawan Dou Xian itu. Tidak masalah anak siapa anak ini. Yang penting adalah sikap Xiao Yan terhadap anak ini. Itu sebabnya aku harus memilih untuk mengambil tindakan. Tentu saja, aku tidak menginginkan hidupmu. Lan Bin memandang Yang Chen, dan kemudian ledakan yang kuat tekanan Yang Chen bergegas menuju Yang Chen, ekspresi Yang Chen berubah. Dan dia ingin menjauhkan diri dari Lan Bin, tetapi ketika Yang Chen melangkah mundur, sebuah telapak tangan mendarat di bahu kiri Yang Chen, dan anak itu di tangannya dengan cepat jatuh. Ketika telapak tangan mendarat di bahu kiri Yang Chen merasakan aura panas yang langsung menembus tubuhnya. Dia melepaskan tangannya hampir tanpa sadar, tetapi ketika Yang Chen bereaksi, bayi itu sudah jatuh ke tangan Lan Bin. Ekspresi Yang Chen berubah. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk ke arah Lan Bin. Menatap Yang Chen, kata-kata ringan Lan Bin memasuki telinga Yang Chen. Jika Anda tidak melakukannya, saya mungkin dapat menjamin anak ini, keamanannya. Tetapi jika Anda mengambil tindakan, saya khawatir tangan saya akan gemetar. Jika saya tidak hati-hati, saya akan melemparkannya sampai mati. Ketika Yang Chen mendengar ini, pedang panjang di tangannya berhenti tiba-tiba di depan dahi Lan Bin. Dia menggigit bibir merahnya dengan ringan dan berkata, apa yang kamu inginkan? Xiao Yan membuatku merasa buruk, dan aku juga ingin membuatnya merasa buruk. Itu saja, Lan Bin menatap Yang Chen tanpa ekspresi di wajahnya. Sebagai kapten pasukan tingkat super, kamu benar-benar menyerang bayi dan mengancam orang lain dengan bayi itu. Tidakkah kamu takut ditertawakan? Meskipun Yang Chen berhenti, kemarahan di matanya masih belum hilang. Kapan saya mengancam orang lain dengan bayi? Saya dengan jelas mengatakan saya ingin meminjamnya, tetapi Anda tidak meminjamkannya kepada saya, jadi saya tidak mengatakan apa-apa. Nanti Anda melepaskannya sendiri, terima kasih telah menyelamatkan gadis kecil ini. Aku tidak menyalahkanmu atas hidupku. Tapi bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk menjebakku seperti ini? Atau mari kita lakukan lagi dan lihat jika aku melepaskannya, anak ini akan dibunuh. Lan Bin memandang Yang Chen, dengan paksa berhenti tersenyum. Yang Chen hampir pingsan ketika dia mendengar kemampuan Lan Bin untuk membingungkan benar dan salah. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, apakah saya akan melepaskannya? Mengapa tiba-tiba sepertinya Anda telah menjadi penyelamat anak ini, dan saya malah menjadi orang jahat? Melihat Lan Bin benar-benar berniat untuk melepaskan, Yang Chen buru-buru berkata, tidak. Dia tidak berani mencobanya, meskipun hanya 1 meter jauhnya. Jika bayi yang baru lahir belum lama ini jatuh seperti ini, Yang Chen masih merasa ketakutan. Kalau begitu kamu mengakui bahwa aku adalah penyelamat bayi itu, kan? Lan Bin memandang Yang Chen, senyum di wajahnya semakin kuat. Pada saat ini, Yang Chen benar-benar akan menangis, selama dia menyangkalnya, maka mungkin Lan Bin benar-benar akan melepaskannya. Meluangkan waktu untuk membuat keputusan, Yang Chen Sun berkata kepada Lan Bin, saya ingin Anda tidak melakukannya, bunuh anak ini. Jangan sakiti anak ini, semuanya terserah kamu, kamu. Ini adalah kelemahan bagi mereka semua, untuk melestarikan darah kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua dan memenuhi keinginan terakhirnya. Yang Chen harus memilih untuk menyerah. Tidakkah kamu harus mengatakan ini sebelumnya? Buang-buang waktu. Melihat Yang Chen telah berkompromi, Lan Bin tersenyum dan berkata langsung kepada Yang Chen, jika kamu khawatir, ikuti saja aku. Aku pasti akan menjaga anak ini tetap utuh, kepadamu. Yang Chen tertegun sejenak, pada saat ini, ekspresi Lan Bin sangat serius, dan tidak ada jejak senyum barusan. Yang Chen tertegun sejenak, lalu ingat bahwa ketika tembakan Dou Xian, itu adalah orang yang sama yang berdiri di depan mereka. Jika dia benar-benar ingin membunuh anak ini, maka dia tidak akan memilih untuk menyelamatkan anak ini. Setelah Yang Chen memikirkannya, dia menyingkirkan pedang panjang di tangannya. Permusuhan juga perlahan memudar, dan kekhawatirannya adalah kekacauan.
Dia ingin melihat apa yang ingin dilakukan orang ini. Melihat Yang Chen telah menyingkirkan pedang panjang di tangannya, Lan Bin juga menghela nafas lega. Berjalan menuju keluarga Lan dan kelompoknya. Target Lan Bin hanya satu orang, yaitu Luo Sueyan. Sueyan, kamu ingin balas dendam. Karena kamu tidak bisa membunuh klan iblis, kamu harus meletakkan semua tanggung jawab pada Xiao Yan. Hanya dengan membunuh Xiao Yan kamu bisa menyelesaikan masalah di hatimu. Namun, dengan kekuatanmu, jika kamu tidak bisa membunuh Xiao Yan, maka bisakah kamu membunuh seseorang yang berhubungan dengan Xiao Yan untuk menghilangkan ketidaksenanganmu? Jika demikian, maka gunakan nyawa bayi ini untuk memberi penghormatan kepada ratusan ribu orang di keluarga Luo yang ada di langit. Lan Bin memandang Luo Sueyan dan berkata. Mendengar kata-kata Lan Bin, wajah Yang Chen segera menjadi pucat karena ketakutan, dan tangannya dengan pedang yang lepas segera mengepal erat. Namun, mengingat apa yang dikatakan Lan Bin barusan, dia menggertakkan giginya dan masih tidak bergerak. Luo Sueyan tercengang, melihat bayi di depannya, pikirannya menjadi kosong. Pada saat ini, bayi itu membuka matanya lagi, mengangkat kedua tangan kecilnya, dan menunjukkan senyuman. Imut-imut sekali. Ini adalah pikiran pertama Luo Sueyan. Tetapi ketika dia memikirkan kebencian darah keluarganya, pedang panjang di tangan Luo Sueyan mau tidak mau mengangkatnya lagi. Dia tidak bisa membunuh orang-orang yang menghancurkan klan iblisnya, jadi dia hanya bisa membalas dendam dari Xiao Yan. Jika Anda tidak dapat membunuh Xiao Yan, Anda hanya dapat membalas dendam dari orang-orang di sekitar Xiao Yan, selama Anda turun dengan pedang. Maka Xiao Yan pasti akan kesakitan, dan kebenciannya juga bisa berkurang. Namun, kebencian macam apa yang dimiliki anak ini padanya? Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Xiao Yan? Apakah itu salahnya? Luo Sueyan sangat menyebalkan saat ini, sangat menyebalkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang membalas dendam terhadap Xiao Yan, hanya untuk memberi dirinya alasan untuk hidup. Kebencian hanyalah alasan yang dia buat, belum lagi. Dia sudah mengalami bagaimana rasanya membunuh Xiao Yan sekali. Tangan Luo Sueyan yang terangkat akhirnya jatuh. Melihat Lan Bin, Luo Sueyan menghela nafas pelan, mulai sekarang, aku tidak akan membalas dendam pada Xiao Yan lagi. Ketika Luo Sueyan selesai mengucapkan kalimat itu, dia tiba-tiba merasa lega, dengan ekspresi lega, dia melirik Xiao Yan di kejauhan. Lan Bin akhirnya menghela nafas lega, Luo Sueyan bertahan untuk waktu yang lebih singkat dari yang dia kira. Lan Bin masih khawatir, jika Luo Sueyan benar-benar mengayunkan pedangnya ke bawah, apakah dia bisa memegang pedang milik Luo Sueyan? Dari bayi ini, pada saat ini, pakaian Lan Bin sudah basah oleh keringat dingin. Keluarga Lan yang lain melihat pemandangan ini dan menarik napas lega. Meskipun Lan Bin menggunakan bayi untuk memaksa Luo Sueyan menjadi hina, hasilnya bagus. Luo Sueyan akhirnya melepaskan kebencian di hatinya. Hanya untuk satu hal ini, perjalanan ini sepadan. Hati Yang Chen perlahan-lahan dimasukkan ke dalam hatinya. Meskipun Yang Chen tidak begitu jelas tentang masalah ini, jika dia bisa menyelesaikan dendam, maka Xiao Yan juga akan memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Meskipun hanya ada dua orang di tim di depan mereka yang menunjukkan kekuatan mereka, Yang Chen tahu bahwa tim ini juga tidak mudah untuk dipusingkan. Kamu dapat mengembalikan anak ini kepadaku sekarang. Yang Chen memandang Lan Bin dan berkata, sekarang tujuannya telah tercapai, maka dia juga harus menepati janjinya dan mengembalikan anak ini ke dirinya sendiri. Tidak, kepentingannya harus dimaksimalkan. Bagaimana saya bisa mengembalikan anak ini kepada Anda dengan begitu mudah? Lan Bin menolak permintaan Yang Chen tanpa ragu-ragu. Belum selesai, maksimalkan manfaatnya. Ketika Yang Chen mendengar kata-kata ini, hati yang sudah ada di perutnya muncul lagi di tenggorokannya. Berapa kali Anda ingin menipu saya sebelum Anda bersedia? Namun, ketika dia memikirkan tindakan Lan Bin, meskipun Yang Chen ingin mengatakan sesuatu yang menentangnya, dia masih menelannya. Sekarang anak itu ada di tangan Anda dan semuanya milik Anda. Namun, Anda juga lebih baik menepati janji. Meskipun Yang Chen tidak mau, dia tidak berbicara, yang di luar dugaan Lan Bin. Dia awalnya ingin menggoda Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi Lan Bin tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah Lan Bin menyelesaikan masalah di sini, dia melihat bayi di lengannya dengan senyum di sudut mulutnya. Pria kecil ini benar-benar membantunya. Namun, lelaki kecil ini sangat menyedihkan, lahir di tempat yang begitu kejam. Apa yang harus dia tanggung akan jauh lebih banyak daripada yang lain. Lan Bin memimpin Yang Chen kembali secara bertahap. Yang Chen mengikuti di belakang Lan Bin, menatap Lan Bin, karena takut Lan Bin akan membawa anak itu pergi jika dia tidak hati-hati.
Mata Yang Chen mengikuti arah Lan Bin berjalan, dan dia tiba-tiba sedikit terkejut. Karena arah Lan Bin berjalan hanya satu orang. Pada saat ini, wanita itu mengenakan jubah brokat putih, dan 3.000 sutra biru yang sehitam tinta jatuh seperti air terjun, menggantung ke pinggang ramping. Dengan warna yang bergerak dan halus, matanya mengalir, dan yang ada di matanya hanyalah angin jernih dan awan yang menembus ke dalam sumsum tulang. Keanggunan yang tak tertandingi, anggun dan mewah. Siapa lagi orang ini selain Yun Yun? Meskipun Lan Bin telah bertemu banyak wanita cantik, Yun Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling temperamental. Orang yang paling mengesankan. Tentu saja, ini hanya salah satunya, dan alasan terpenting adalah Yun Yun adalah guru Nalan Yanran. Yun Yun menatap pria berbaju biru di depannya dengan sedikit kejutan di wajahnya. Dia jelas tidak berharap Lan Bin datang ke arahnya. Ini bukan pertama kalinya Yun Yun dan Lan Bin bertemu. Ketika mereka berada di kota Roh Kudus, keduanya bertemu sekali, tetapi tidak ada persimpangan. Nona Yun Yun, lama tidak bertemu. Saya punya masalah kecil, saya harap Nona Yun Yun bisa membantu saya. Lan Bin menatap Yun Yun dengan senyum di wajahnya. Yun Yun juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di hatinya. Bagaimana mungkin Lan Bin memiliki sesuatu untuk dilakukan? Tolong. Mungkinkah itu masalah Yanran? Seharusnya tidak, dia tidak akan jelas. Dia hanya akan menghormati pilihan Nalan Yanran dalam hal itu. Yun Yun tidak buru-buru menolak, dan berkata kepada Lan Bin, tolong katakan, jika itu dalam kemampuanku dan itu bukan permintaan yang berlebihan, aku bisa mempertimbangkannya. Bagaimanapun, Xuan Tian juga membantu Nalan Yanran sekarang, tetapi Yun Yun tidak langsung menolak, dan dia juga penasaran, hal apa yang harus ditanyakan Lan Bin pada dirinya sendiri. Aku hanya ingin meminta seorang guru untuk anak dalam pelukanku. Nona Yun Yun tidak terbantahkan di dunia dan tidak diragukan lagi adalah kandidat terbaik. Saya juga berharap Nona Yun Yun tidak akan menyukainya. Menghadapi Yun Yun, Lan Bin menunjukkan sedikit pun dia tidak tertawa seperti Yang Chen, dia sangat serius. Minta guru, Yun Yun tidak pernah berpikir bahwa Lan Bin benar-benar akan mengatakan kalimat seperti itu. Di belakang Lan Bin, Yang Chen juga terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Bin benar-benar akan mengatakan permintaan seperti itu. Apakah ini yang dia maksud dengan maksimalisasi keuntungan? Dalam kapasitasnya, dia benar-benar pergi untuk memohon pada wanita seperti itu. Jelas dia menurunkan statusnya. Bagaimana dia bisa memaksimalkan minatnya? Namun, melihat Yun Yun di depannya, Yang Chen tiba-tiba memiliki sedikit kegembiraan. Di tubuh Yun Yun, dia tidak merasakan jejak kembang api di dunia. Jika wanita cantik seperti itu bersedia menjadi guru Yang Dan, maka itu tidak diragukan lagi merupakan perbuatan besar. Meskipun permintaan Lan Bin agak mendadak, Yun Yun adalah seseorang yang telah mengalami banyak pengalaman, dan dia dengan cepat menjawab. Segera, Yun Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak bisa melakukan ini. Dalam hidup ini, saya hanya memiliki satu murid Yanran, dan hanya satu murid Yanran. Yun Yun memandang Nalan Yanran tidak jauh, dan menolak tanpa ragu-ragu. Sejak Yun Yun menerima Nalan Yanran sebagai murid, Nalan Yanran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Yun Yun. Ketika Yun Lanzong ada, Yanran melayani di sisinya, membawa sentuhan kehangatan pada Yun Yun yang mulia dan dingin itu. Sentuhan kasih sayang. Di puncak Yunlan, guru terbunuh dan sekte dibubarkan, Yanran juga berada di sisinya. Dari kekaisaran berukuran plus ke Zhongzhou, dan mereka bergantung satu sama lain untuk hidup dan mati. Huazong berada dalam perselisihan sipil, dan musuh diserang di kedua sisi. Nalan Yanran juga yang menurunkan martabatnya dan pergi untuk meminta bantuan Xiao Yan, sehingga dia bisa selamat dari bencana itu dengan lancar. Di benua kejadian, ketika dia memasuki aliansi hitam itu juga Nalan Yanran yang datang ke keluarga Lan. Dia meletakkan segalanya dan mengundang bala bantuan untuk dirinya sendiri. Baru kemudian dia menghentikan bala bantuan aliansi hitam dan mengulur waktu. Mereka disebut guru dan murid, tetapi mereka sebenarnya adalah saudara perempuan. Bagaimana mungkin Yun Yun menerima bayi lain sebagai muridnya? Jika dia benar-benar menerimanya, apa yang akan dipikirkan Nalan Yanran? Yun Yun tidak ingin kekasihnya menderita sedikit keluhan dari dirinya sendiri, bahkan jika permintaan ini adalah kapten di negara adidaya. Ini adalah Yun Yun, tak kenal takut, karakter sejati seorang wanita. Nalan Yanran juga menatap Yun Yun, dan ada air mata di matanya. Ketika Lan Bin mengajukan permintaan itu, hatinya juga menyebutkan tenggorokannya. Oleh karena itu, setelah Lan Bin selesai berbicara, sebuah suara muncul di hati Nalan Yanran.
Benar-benar tidak. Anda tidak boleh menerima orang lain sebagai murid. Ketika Yun Yun menolak dengan tegas, Nalan Yanran benar-benar ingin bergegas untuk memeluk Yun Yun dan menangis. Dia tidak peduli. Dia tidak peduli tentang segalanya. Yang dia pedulikan hanyalah orang di depannya. Bimbingan semacam ini, persaudaraan ini. Lan Bin melihat pemandangan ini dengan senyum di sudut mulutnya. Ketika Lan Bin akan terus membujuk Yun Yun, Suan Tian sudah datang ke sisinya dan berkata kepada Yun Yun, jika itu masalahnya, mengapa tidak kau tidak menerima anak ini sebagai muridmu, Yanran? Ayo, dengan cara ini, kalian berdua bisa mengajar anak ini bersama. Suan Tian dan Nalan Yanran tidak boleh dibiarkan bersama. Ketika Lan Bin mendengar kata-kata ini, dia menahan keinginan untuk menamparkan Suan Tian di belakang kepalanya. Memikirkan Nalan Yanran di mana-mana, Anda berani meruntuhkan panggung saya. Jika Nalan Yanran menjanjikan Anda, apakah Anda berencana untuk menjual kami semua langsung ke Nalan Yanran? Agar tidak menghindari rasa malu, Lan Bin harus menggigit peluru dan berkata, ini ide yang bagus. Saya ingin tahu apakah Yanran bersedia membantu saya dengan ini. Anak ini sangat lucu. Yang Chen melihat pemandangan ini, membuka mulutnya. Tetapi masih tidak berbicara, inilah yang Anda katakan tentang memaksimalkan manfaat. Nalan Yanran melihat pemandangan ini, wajahnya berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lan Bin tidak memiliki tanda-tanda perlawanan, tetapi mengalihkan pandangannya langsung ke dirinya sendiri, bahkan tanpa sedikit pun keraguan, seolah-olah Lan Bin tahu dari awal bahwa Yun Yun akan menolak. Tujuan sebenarnya adalah dirinya sendiri, Yun Yun hanyalah sebuah bentuk. Nalan Yanran mengerutkan kening dan melirik anak di lengan Lan Bin. Nalan Yanran hanya bisa melihat Yun Yun seolah meminta bantuan. Jika Anda berjanji untuk menjadi guru satu orang, maka Anda harus mengambil kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang guru. Nalan Yanran tidak tahu apakah dia memiliki keberanian untuk mengambil tanggung jawab ini. Dia membutuhkan Yun Yun untuk memberi dirinya beberapa nasihat dan bimbingan. Dia bahkan membantunya membuat keputusan. Bagaimanapun, bahkan jika dia menerima anak ini sebagai murid, sebagian besar tanggung jawabnya untuk mengajarinya di masa depan adalah Yun Yun. Yun Yun melirik Nalan Yanran, dan akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Nalan Yanran, Yanran, kamu harus membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Aku juga tidak bisa membantumu. Semuanya harus menuruti hatimu sendiri, dan jika kamu mau, kamu akan. Jika kamu tidak mau, kamu tidak mau. Saya pikir bahkan jika Yanran menolak putranya tidak boleh mempermalukan Yanran. Yun Yun perlahan mengalihkan pandangannya ke Lan Bin, mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan keluar bagi Nalan Yanran. Bahkan jika Nalan Yanran menolak itu tidak akan menempatkan Nalan Yanran ke dalam situasi yang memalukan. Lan Bin menatap Yun Yun dengan lebih kagum. Nalan Yanran datang ke rumah Lan dengan putus asa demi Yun Yun. Pada saat itu, dia sangat ingin tahu tentang orang seperti apa Yun Yun itu. Sekarang tampaknya hanya merawat Nalan Yanran sepadan dengan tindakan Nalan Yanran. Ini adalah kebebasan Yanran. Meskipun saya merasa bahwa semangat juang anak ini adalah atribut angin, mungkin saya salah. Selain itu, meskipun anak ini memiliki sumber daya yang cukup untuk berkultivasi sebelum dia lahir, itu mungkin juga bakat. Tidak begitu bagus, jika Yanran tidak mau, maka aku tentu saja tidak akan memaksanya. Kata Lan Bin kepada Nalan Yanran. Meskipun kata-kata Lan Bin pada dasarnya mencela diri sendiri, Nalan Yanran tidak setuju. Jika Anda merasa salah dengan identitas dan kekuatan Anda, lalu bagaimana orang lain bisa hidup? Sebelum anak itu lahir, sudah ada sumber daya untuk diolah, bakat anak seperti itu bisa sangat buruk. Tampaknya Anda tidak cocok untuk Anda pada anak ini, tetapi sebenarnya anak ini lebih cocok untuk kami. Detak jantung Nalan Yanran juga semakin cepat. Jika dia berjanji untuk turun hari ini, maka dia akan sibuk di masa depan. Lagi pula, anak ini masih seperti ini, apakah ia dapat dengan aman dibawa keluar dari alam rahasia ruang dan waktu adalah sebuah pertanyaan. Namun, yang membuat Nalan Yanran lebih khawatir bukanlah permintaan Lan Bin, melainkan maksud dari anak ini. Seperti Xiao Yan, dia berasal dari benua Douqi, jadi Nalan Yanran sangat mengenal Xiao Yan. Bagi Xiao Yanlai, api surgawi dan air surgawi mungkin merupakan hal yang sangat penting dalam hidupnya. Tetapi dia benar-benar dapat mengambil hal yang begitu penting untuk ditukar dengan bayi ini. Jadi apa artinya ini? Mengetahui bahwa bayi ini sangat penting bagi Xiao Yan, itu layak untuk dilindungi oleh Xiao Yan. Jika dia berhasil menjadi guru anak ini, itu berarti hubungan antara dia dan guru dan Xiao Yan sendiri akan selangkah lebih dekat.
Meskipun mereka dan Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin, tetapi mereka semua berasal dari benua Douqi. Jika tidak ada rasa memiliki, pada dasarnya tidak mungkin. Anak yang satu ini mungkin menjadi jembatan di antara mereka, dan ini akan menjadi awal yang baru. Nalan Yanran memandang Xiao Yan di kejauhan, dan perlahan-lahan sosok itu secara bertahap tumpang tindih dengan Yan Xiao yang asli, tetapi secara bertahap dibedakan, dan akhirnya menjadi dua orang yang sama sekali berbeda. Nalan Yanran akhirnya menatap Yang Chen dan berkata kepada Yang Chen, apakah kamu tidak menentangnya? Bagaimanapun, Nalan Yanran saat ini berada di alam rahasia ruang dan waktu, dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dari fakta bahwa Yang Chen selalu berada di sisi Lan Bin, dapat dilihat bahwa Yang Chen memiliki hubungan yang tidak biasa dengan anak ini. Jika anak ini diizinkan untuk mengambil Nalan Yanran sebagai guru, apakah Yang Chen akan setuju? Yang Chen memandang Nalan Yanran, jika tidak ada prasangka, Nalan Yanran memang cantik. Yunun anggun dan mewah. Nalan Yanran bangga dan cantik, masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Adapun kekuatan, sejak zaman kuno, Tuan memimpin pintu, dan kultivasi tergantung pada individu. Nalan Yanran adalah dari atribut angin menilai dari kemampuan dan Bingning untuk meninggalkan penghalang pelindung pada anak ini. Tidak ada keraguan bahwa anak ini juga dari atribut angin. Jika Nalan Yanran bersedia menerima anak ini sebagai murid, mungkin dalam waktu dekat dua gaya berbeda dapat dilihat pada anak ini. Yang Chen memandang Nalan Yanran dan berkata, ini adalah janda dari kakak laki-laki dan ipar perempuan tertua saya. Jika saudara perempuan saya bersedia menerimanya sebagai murid, saya akan berterima kasih. Karena Xiao Yan turun tangan ketika keduanya dalam bahaya, Yang Chen tahu bahwa hubungan antara kedua wanita ini dan Xiao Yan tidak normal. Orang yang bisa membiarkan Xiao Yan mengambil tindakan secara alami bukanlah musuh. Jika seseorang mau menerima anak ini sebagai murid, maka ini secara alami adalah hal yang baik. Selain itu, seperti yang dikatakan Lan Bin, jika mereka benar-benar tidak dapat dibedakan dari dunia, maka itu tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik untuk anak ini. Lagi pula, sebelum Yang Feng meninggal, dia hanya berharap anak ini dapat tumbuh dengan aman dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran keluarga yang rumit di dunia ini. Oleh karena itu, dari berbagai faktor akan menjadi hal terbaik bagi Nalan Yanran untuk menjadi guru anak ini. Persetujuan Yang Chen membuat mulut Nalan Yanran mengungkapkan sedikit kepahitan. Pada saat ini, sosok perlahan datang dari jauh. Jika Yanran tidak keberatan, mengapa kamu tidak langsung pergi ke tim kami? Kami dapat mengantarmu keluar dari alam rahasia ruang dan waktu, dan tentu saja anak ini. Luoli juga muncul tepat di depan Nalan Yanran, dan yang lainnya. Nalan Yanran telah memperdebatkan apakah akan bergabung dengan tim Xiao Yan, atau menempuh perjalanan terakhir dengan diam-diam sendirian. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya sendiri, sekarang Luoli bersedia membantunya. Lalu dengan perlindungan mereka, aku bisa mengeluarkan anak ini dengan lancar. Tentu saja, itu juga dapat mengurangi beban Xiao Yan dan yang lainnya. Oke, aku bersedia menerima anak ini sebagai murid. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengolahnya menjadi bakat. Kata Nalan Yanran sambil melihat anak di pelukan Lan Bin. Ketika Nalan Yanran mengucapkan kata-kata ini, dia perlahan datang ke sisi Lan Bin, menatap anak itu sambil tersenyum. Yunun juga sedikit senang dengan keputusan Nalan Yanran. Dengan anak ini, setidaknya hidup Nalan Yanran tidak akan sepi. Sekarang Nalan Yanran telah setuju, Lan Bin tidak perlu menggunakan anak itu lagi. Mengikuti persetujuannya, dia mengembalikan anak itu ke Yang Chen tanpa cedera, tetapi yang membuat Lan Bin muntah darah adalah Xuan Tian melepaskan kesempatan yang akhirnya dia ciptakan. Kamu benar-benar tidak menyesalinya. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lan Bin berkata kepada Xuan Tian. Tidak ada penyesalan. Dalam hidup, akan selalu ada beberapa orang yang lewat yang tidak bisa kamu lupakan. Tetapi orang yang lewat hanyalah orang yang lewat, tidak peduli seberapa besar kamu menghargai mereka. Tidak ada cara untuk mempertahankannya. Langkah kaki. Kalau begitu, selama dia aman dan sehat, maka semuanya baik-baik saja. Xuan Tian memandang Nalan Yanran di kejauhan dan berkata. Pada saat ini, Nalan Yanran dengan sabar dan hati-hati menggoda anak itu. Dengan perlindungan Luoli dan anggota lain dari tim penjaga perdamaian kota Roh Kudus, setidaknya keselamatan Nalan Yanran tidak perlu dikhawatirkan. Selama dia bisa bahagia, maka semuanya tidak relevan. Jika itu masalahnya, kembalikan cincin Na kepadaku. Lan Bin memandang Xuan Tiandao. Cincin Na ini sangat penting baginya. Saat ini di seluruh benua, hanya keluarga Lan yang bisa membuatnya.
jadi dia tidak melakukannya, tidak mau. Saya berharap rahasia cincin ini akan diketahui orang luar. Aku sudah memberikannya kepada Yang Chen, biarkan dia memberikannya ke Yanran. Suantian memandang Lan Bin dan berkata, Lan Bin benar-benar ingin menamparkan Suantian sampai mati, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Saya hanya ingin Anda menyerahkan hal yang begitu penting kepada Nalan Yanran, tetapi Anda menyerah. Namun, Lan Bin melihat perubahan di kejauhan dan tidak menyalahkannya. Jika kamu memang menyukai seseorang, bukankah kamu hanya memberi diam-diam daripada meminta apa-apa? Sekarang bukan waktunya untuk menemui mereka, ayo pergi. Bagaimanapun, kita harus menemukan pedang suci giok secepat mungkin. Seng Yujian memiliki hubungan yang hebat tidak hanya terkait dengan saudara dan saudari Chen Wanrou dan Chen Lin. Dan kepentingan seluruh keluarga Lan tidak boleh diremehkan. Ketika Lan Bin berangkat, satu demi satu sosok mengikuti Lan Bin dan menghilang di tempat. Suantian memandang Nalan Yanran di kejauhan, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Jika Anda benar-benar hanya seorang pejalan kaki dalam hidup saya sangat berharap waktu dapat berhenti, dan orang yang lewat hanya satu orang. Saya hanya berharap saya tidak bisa bertemu Anda lebih awal dalam hidup saya. Suantian akhirnya melirik punggung Nalan Yanran dan menghilang ke langit. Untuk waktu yang lama, Nalan Yanran sepertinya merasakan sesuatu, dan berbalik diam-diam, hanya untuk menemukan bahwa tempat itu kosong, dan orang yang ingin dilihatnya tetapi tidak ingin dilihat telah menghilang. Dalam hidup ini, saya hanya menyesal tidak bisa bertemu dengan Anda lebih awal, dan yang bisa saya lakukan hanyalah menyalahkan nasib baik dan menipu orang. Bulu Phoenix yang memenuhi langit menghantam armor Skyfire Xiaoyan seperti badai yang dahsyat. Tapi tidak pernah ada satu pun bulu Phoenix yang bisa menembus armor ini dengan mulus. Secara bertahap, semua bulu Phoenix langsung dihancurkan oleh Skyfire Xiaoyan, dan baju besi di sekitar Xiaoyan perlahan menghilang. Xiaoyan memandang Feng Linglong di atas langit dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia mampu memblokir gerakan ini, alasan utamanya adalah karena dominasi Tianhu. Meski begitu, Xiaoyan merasa konsumsi douqinya tidak sedikit. Di langit, Feng Linglong memandang Xiaoyan yang muncul kembali, mengerutkan kening, setetes darah emas muncul di depan Feng Linglong, dan tiba-tiba Feng Ming yang keras terdengar lagi. Di sisi lain, Ling Yunyan melihat beberapa orang yang bekerja sama dengan erat, meskipun dia masih terlihat tenang, jelas tidak mudah baginya untuk mengalahkan orang-orang ini. Kecuali Anda menggunakan kartu Anda sendiri, tetapi menggunakan kartu Anda sendiri untuk membunuh orang-orang ini sepertinya tidak sepadan. Linglong, Yunyan, Yuting, kalian bertiga kembalilah. Kami memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, tidak perlu membuang waktu di sini. Kata-kata Luoli menyebar ke ketiganya. Orang pertama yang memilih untuk berhenti adalah Xiao Yuting. Alasan mengapa dia melakukannya adalah untuk memberi sedikit tekanan pada Xiaoyan dan yang lainnya. Dia tidak benar-benar berencana untuk menjadi musuh dengan mereka. Oleh karena itu, ketika suara Luoli muncul, Xiao Yuting sudah bergerak menuju Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan berlari ke arah. Saudari Linglong, aku akan membantumu. Kamu pergi dulu, atau Kapten akan marah. Xiao Yuting melambai pada Feng Linglong di atas langit. Feng Linglong memandang Xiao Yuting, dan keterampilan bertarung yang telah dibuat terputus seperti ini. Gerakan ini sangat kuat. Saat ini, Xiao Yuting sangat dekat dengan Xiaoyan. Jika dia menembak Xiaoyan saat ini, maka itu kemungkinan besar dia akan terpengaruh juga. Jika itu Ling Yunyan, mungkin dia akan menggertakkan giginya dan menggunakannya secara langsung. Lagi pula, dengan kecepatan menyimpang Ling Yunyan, dia masih bisa melarikan diri. Tetapi jika itu Xiao Yuting, dia tidak yakin apakah Xiao Yuting bisa melarikan diri. Sayap Feng Linglong bergetar, dan dia dengan cepat mendarat di tanah. Ketika dia hendak menegur Xiao Yuting, kata-kata Luoli terdengar di telinganya. Linglong, kembali dulu. Feng Linglong melirik Xiaoyan dengan enggan, dan kemudian berhenti bergegas menuju Luoli. Meskipun suasana pasukan penjaga perdamaian di kota Roh Kudus relatif baik, hierarkinya juga sangat ketat. Tentu saja, peringkat semacam ini hanya superior dan inferior, tidak membagi orang menjadi 3, 6 atau 9. Xiaoyan memandang Feng Linglong yang sudah dievakuasi dan menghela nafas lega. Meskipun Feng Linglong tidak melakukan gerakan itu, Xiaoyan sudah merasakan tekanan besar. Bahkan jika dia bisa melanjutkan, dia pasti akan terluka. Melihat Xiao Yuting di depannya, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Apakah tindakannya barusan jelas membantu dirinya sendiri? Saya belum melihat Anda selama bertahun-tahun, tetapi masih mempertahankan kelucuan aslinya.
Hanya begitu banyak yang bisa saya lakukan. Meskipun orang-orang Xiao tidak mau mengakuinya, mereka tetap berterima kasih dari lubuk hati mereka. Berhati-hatilah. Saya harap Anda bisa pergi dari sini dengan sukses, Xiao Xuanghu. Xiao Yuting memandang Xiao Yan dan tidak berbicara terlalu banyak dengan Xiao Yan. Mereka berada di posisi yang berbeda saat ini. Bagaimanapun, Xiao Yan telah menjadi buronan di Kota Roh Kudus, dan Xiao Yuting, sebagai anggota pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus, pada akhirnya akan berdiri di sisi berlawanan dari Xiao Yan. Xiao Xuanghu. Ketika dia mendengar nama ini, Xiao Yan tidak bisa menahan senyum, dan kenangan masa lalu perlahan muncul di benaknya. Pada saat ini, Xiao Yuting bukan lagi gadis yang tidak menyenangkan seperti dulu. Saat ini, dia juga memiliki sekelompok teman yang merawatnya. Meskipun dia berada di posisi yang berbeda, Xiao Yan benar-benar bahagia untuknya. Ketika Xiao Yuting selesai mengatakan ini, dia berbalik dan pergi dan berjalan menuju pasukan penjaga perdamaian Kota Roh Kudus. Xiao Yan juga menghela napas lega, lalu melihat ke sisi lain. Dengan mundurnya Xiao Yuting dan Feng Linglong, hanya Ling Yunyan yang tersisa. Jika dia mau pensiun juga, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.